Selamat pagi waktu Indonesia bagian Barat dan selamat malam waktu Los Angeles. Sebelum memulai acara, saya mau menyampaikan beberapa rules atau aturan selama acara Virtual Business Matching ini berjalan. Yang pertama, moderator dalam acara Virtual Business Matching ini adalah Kepala ITPC Los Angeles, Bapak Bayu Nugroho. Para peserta atau supplier dari Indonesia akan diberikan waktu kurang lebih 5 menit untuk dapat mempresentasikan produknya. Apabila waktu telah mendekati atau melewati batas, maka moderator akan mengingatkan kepada peserta. Host akan memute seluruh akses suara peserta, kecuali yang tengah mempresentasikan produknya. Setelah seluruh peserta Virtual Business Matching melakukan presentasi produk, US Buyer diharapkan dapat memberikan tanggapan atau masukan terkait produk-produk yang dipresentasikan. Pada akhir acara, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskannya pada kolom komentar. Apabila waktu sudah melebihi 90 menit, maka pertanyaan yang tidak dapat dijawab mohon dapat disampaikan melalui email kami, yaitu info@itpcla.com. Baik, mari kita mulai acara Virtual Business Matching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Kepala ITPC Los Angeles, Bapak Bayu Nugroho. Yang terhormat Presiden of Jones Enterprises Corporation, Bapak Antoni Kartawinata. Yang terhormat Presiden of Takari International, Bapak Yun Takari. Yang terhormat Owner of Belief Coffee, Bapak Ivan. Yang terhormat Founder of Bianeka Coffee, Bapak Brian. Serta seluruh para pelaku usaha peserta business matching kali ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan waktunya untuk bisa berpartisipasi dalam acara ini, khususnya untuk Virtual Business Matching Cluster Makanan dan Minuman. Untuk memulai acara, saya mau mempersilahkan Pak Bayu Nugroho sebagai moderator. Untuk waktu dan tempat, dipersilahkan Pak. Terima kasih Mbak Kristi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Untuk memulai acara, maka izinkan saya untuk memperkenalkan dan menyapa para US buyer yang telah bersedia hadir, yaitu untuk yang pertama, yang saya hormati President of Jones Enterprise Corp, Bapak Antoni Kartawinata. Mohon kesediaan Bapak menyapa mungkin para peserta, Pak. Mungkin sekalian memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Antoni. Silakan. Ya, makasih Pak Bayu. Nama saya Antoni. Saya the owner of Jones Enterprise. Jadi perusahaan kita itu bermula dari import makanan Indonesia, dan marketnya pun sekarang ya sudah di luar dari komunitas orang Indonesia. Jadi sekarang ini kita sudah ada sekitar hampir 1000 SKU. Jadi kita saat ini juga masih fokus untuk expand untuk produk-produk dari Indonesia sendiri, khususnya untuk komunitas market untuk komunitas di Amerika sendiri. Jadi dari bahan-bahan untuk masak semua kita masih istilahnya masih paling banyak lah, komplit gitu untuk barang-barang seperti itu. Jadi ya nanti mungkin bisa ya siapa tahu ada kesempatan dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mungkin kalau misalkan ada barang yang mungkin kita bisa import gitu ke Amerika. Ya, sekian. Terima kasih Pak Antoni. Berikutnya yang saya hormati Presiden Takari International Inc. Bapak Yun Takari Weharyanto. Mohon kesediaan Bapak untuk menyapa para peserta sebentar Pak. Terima kasih Pak. Pak Yun. Selamat malam Pak Bayu dan Ibu Bapak yang ada di Indonesia. Saya perusahaannya adalah Takari International. Kita bergerak dalam bidang import, ekspor, dan juga distributor. Kita produknya dari Indonesia kebanyakan, dan distribution channel-nya ke retailer yang berada di seluruh Amerika, some in Mexico. Kita juga mencapai retailer yang Asian ethnic group or also some of the mainstream store. Kita sudah import barang dari Indonesia sejak tahun 1988. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yun Takari untuk kesediaannya hadir di acara ini. Yang berikutnya yang saya hormati Owner Belief Coffee, Bapak Ivan.
sedikit memperkenalkan diri, Mas Ivan mungkin menyapa para peserta. Terima kasih Pak Bayu, malam semuanya. Saya Ivan dan ada teman partner saya juga Kenny di sini hadir. Dan Believe masih baru kalau dibanding teman-teman lainnya. Kita baru mulai dari tahun lalu, tapi goal kita adalah bawa Indonesian Coffee ke specialty coffee community di Amerika Serikat. Jadi looking forward buat kenalan juga teman-teman semua. Dan in any way kita bisa bantu teman-teman juga, please connect with me or Kenny juga. And looking forward to hear more about everyone else. Thank you. Terima kasih banyak Mas Ivan dan Mas Kenny sudah hadir di sini. Berikutnya saya hadirkan owner dari Bhianneka Coffee, Bapak Brian. Mohon kesediaannya Mas Brian untuk menyapa para peserta. Ya, halo. Kedengaran nggak, Mbak? Halo? Oke, iya. Pagi semuanya yang di Jakarta dan malam untuk semuanya yang di Amerika. Saya Brian dari Bhianneka Coffee. Saya mau memperkenalkan diri. Saya ini jadi importer dan juga roaster green coffee di Amerika. Kami mempersiapkan roasted beans di bentuk retail maupun wholesale untuk pada peserta yang juga di Amerika ya. Tapi juga saya ada wholesale juga di Indonesia. Dan juga selain itu kami bisa mengimpor green beans jika ada yang ingin. Misalkan dari Sumatera atau Jawa atau Sulawesi kami juga ada. Jadi jika ada yang mau tanya-tanya boleh langsung kontak saya aja. Oke, terima kasih. Looking forward to communicating ya. Thank you, Brian, atas waktunya ya untuk sudah hadir. Kalau boleh sedikit di mute lagi. Next-nya adalah 3 importer lagi. Saya harus berterima kasih saat ini dengan Bapak Rosihan Saragih yang sudah membantu komunikasi kami dengan para importer, juga Ibu Endang. Ada 3 lagi yaitu Bapak Tommy Hakim. Apakah Pak Tommy Hakim sudah hadir? Mungkin bisa menyapa para peserta sebentar. Oh ya, Pak Bayu. Nama saya Tommy Hakim. Saya masih baru juga ya. Perusahaan saya itu dikonsultasi di oil and gas. Dan saya tertarik dengan acara ini seperti makanan atau minuman ini. Sampingan saya rencananya mau usaha di green coffee gitu, importer. Jadi saya juga belajar lah, siapa tahu dapat ilmu-ilmu dari yang pada pakar-pakar semua di sini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Tommy atas waktunya. Berikutnya Bapak Wiwit Sarwono. Apakah Bapak Wiwit Sarwono sudah hadir? Boleh sedikit menyapa? Sudah, profil saya bukan diganti sama anak saya, Mikiel, itu soalnya nama saya itu. Ya saya juga ini baru aja mau bergagasan untuk doing export import dari Indonesia, terutama di bidang kopi. Ini baru aja kita dapat source dari Indonesia yang mereka serius untuk memasukkan kopi ke sebelah selatan Amerika, terutama daerah Texas dan sekelilingnya. Saya tertarik dengan event ini untuk mengerti gimana mungkin saya bisa belajar kepada yang sudah pengalaman di bidang ini. Maka saya tertarik untuk ikut event ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Berikutnya yang terakhir adalah Ibu Ana. Apakah Ibu Ana sudah hadir di sini? Halo. Selamat malam waktu Amerika. Selamat pagi waktu Indonesia. Saya masih pemula. Saya sangat tertarik dengan acara ini karena saya mau belajar sama pakar-pakar yang sudah punya banyak pengalaman nih di sini. Tujuan pertama saya sangat tertarik dengan gula merah palm sugar begitu, gula aren lah. Karena dari daerah saya Kalimantan Timur tuh banyak sekali gula aren. Terus saya juga ada melihat prospek ke depannya itu lumayan bagus lah nanti di sini. Jadi itu tujuan saya. Tapi tidak
Ya kalau ada kemungkinan dengan hal yang lainnya juga saya mau. Makanya saya ikut belajar di sini. Terima kasih atas acara ini. Terima kasih Bu Endang. Saya sudah diundang. Terima kasih Ibu Lucia untuk waktunya. Kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan sebelumnya yaitu virtual business coaching. Selanjutnya ini adalah virtual business matching secara virtual yang akan dibagi dalam 3 klaster. Klaster makanan minuman, klaster furniture, klaster fashion, dan handicraft. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya sinergis antara ITPCLA dan Dirjen PEN Badan Walai PPEI dalam memberdayakan UKM. Harapannya kegiatan ini adalah langkah awal untuk memperluas market di Amerika Serikat dan menjadi jembatan untuk memperoleh transaksi di masa depannya. Untuk itu, mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan para peserta untuk mempresentasikan produk-produknya. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi oleh Ibu Kristi bahwa saya adalah timekeeper di sini. Waktu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk mempresentasikan produk ini ada 5 menit. Jadi mohon maaf sekali kalau nanti saya sedikit cerewet atau sedikit terus mengingatkan kepada Bapak-Bapak Ibu kalau sudah waktunya melewati batas. Oke, kita akan persilakan peserta pertama, yaitu PT Demapra Mega Perkasa. Apakah sudah hadir? Oke, silakan, Mas. Selamat malam semua, selamat pagi juga untuk yang di Indonesia. Apakah suara saya dengar? Dengar. Oke, ya. Oke, kita mulai aja ya Pak, langsung presentasinya. Hi everyone, we're from Believe Green Beans, otherwise known and registered as PT Demapra Mega Perkasa in Indonesia. And today we're going to present about who we are, what we do as a company, how we do it, and our existing customers, and how you can reach out to us. And by the way, we also have a upcoming webinar in 2 days, and with Boot Coffee in San Rafael to be exact. And if anyone's interested, feel free to contact us at the last slide where we provide our contact information. So moving on, next slide. So Believe Green Beans is a green coffee beans exporter and supplier based in Surabaya, East Java, Indonesia. And also we have a representative in San Francisco, which is our co-founder, Ivan. And we work with local farmers here in Java to provide Java green coffees that are traceable, so our buyers can know where exactly they come from, how they're processed up to the details. And we concentrate on being high quality, consistent, and reliable so that buyers can always do repeat order and year after year. And to give a brief introduction, Ivan is the head sales and business growth division. And Kevin, my brother, Kevin Swanda, is the quality control specialist. And myself is farmer relations and logistics focused here in Indonesia. So Ivan and us, we do this thing hand in hand to make sure everything is smooth. So next slide. So our method and how we do things is we have a really deep relationship with the farmers because we believe that by having a deep relationship and lasting relationship with the farmers, we can fine tune the coffee from in the beginning. If it's not good enough, we will help the farmers, work together with them, and give feedback and give actionable steps to implement so that our coffee can be the highest quality possible. So we spend months finding the best farmers and just having good relationships with them. Next slide.
And also we have a full data collection. So Kevin Swando, my brother, also acts as our chief technology officer, where we collect all the data metrics of our coffee from our farmers who we have good relationships with, and constantly improve those data by cupping, because he's a Q Arabica grader, and he will give all the metrics, and we will process that and give direct feedback to the farmers. And next slide. Yeah, this is our quality lab. It's a small lab we have in Surabaya, where all the farmers from Java and all other regions of Indonesia can send all the samples, and my brother will personally score them and be honest with the farmers and how we can improve the status of Indonesian coffee abroad. And next. So here are some of our coffees. One is from Temanggung, Jawa Tengah. And yeah, so we have a good relationship with the farmer there, and we have worked together to improve the quality over a period of, I think the last year. So next. Here's another coffee from our partner farmer. It's from Argopuro, East Java. And we go into details with their nonprofit organization and how we can make it more appealing to US buyers, because more and more US buyers are moving towards ethical coffee consumption, and a lot of customers like that. And our last coffee is, next slide. Subang is from West Java. Sudah 5 menit, wrap it up, Mas. Wrap it up, cepat, okay. Cepat. Okay, next slide. Next slide, I think. Yes, so here are some of our pictures. And our current customers, there's one in Japan and also one in the US. And our minimum quantity of purchase is as follows. So 10 bags, that's 1 pallet. And we price it FOB Port of Surabaya. And we partner with 3 logistic companies to provide you with best rates if you don't have any connections to Indonesia. But we also welcome any logistics suggestion that you might have to give you the best solution. So next slide. So if you are interested and want more information, you can head to our website at beliefgreenbeans.com and request your sample here. Next. Dipercepat ya, Mas. Yeah. Okay, here's the form, and you just fill it out, and we have samples. Next. Okay. So yeah, that's all of our presentation. So if you have any inquiries, email us at kenny@beliefgreenbeans.com. That's me. And or also ivan@belief.org. Or you can just directly WhatsApp us at the following numbers. Okay, thank you everyone for your time, and thank you ITPC, PPEI, and all. Thank you so much. Sudah memang kelebihan sedikit, 1 menit, tapi thank you very much. You can wrap it up. Okay, so let's go to our next supplier, PT Hortindo Argo Kencana. Apakah sudah hadir? Sudah, Pak. Iya, silakan Pak, waktunya. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu Amerika. Let me introduce myself. My name is Hari. You can call me Hari. I'm from Hortindo Agro Kencana Farm Company. Our company is in Pasuruan, East Java. We will tell you about the best product of our company. It is frozen vegetable, frozen fruit, and instant seasoning paste. We have 2 brands, namely Imosef and Haken Farm. Haken Farm for frozen vegetable and Imosef for instant seasoning paste. Our motto, the best product for customer, a family of customer. Next slide.
Next slide. We are company or we are HACCP certified and we are HACCP and Halal certified and FSSC certification process now. Next slide. We has been export to Japan, South of Korea, United Kingdom, and Netherlands market. We serve original equipment manufacturer (OEM). In this picture is shipping frozen cassava to Felixstowe Port, United Kingdom. Next slide. This product, frozen yellow sweet potato, frozen baked sweet potato paste, fried sweet potato stick, frozen baked sweet potato whole, frozen fried sweet potato drum cut. Di export to Japan. Next slide. This frozen purple sweet potato, frozen steamed sweet potato paste, frozen purple sweet potato fries like French fries, frozen purple baked sweet potato paste, export food to Korea. Next slide. This frozen orange sweet potato, frozen steamed orange, frozen steamed sweet potato slice, and frozen boiled sweet potato dice cut. Next slide. This is frozen cassava stick, frozen cassava cube, and frozen cassava whole. We export the product a lot to England. Next slide. It is frozen vegetable, frozen carrot stick, frozen broccoli, frozen radish, frozen cauliflower, frozen potato wedges, and frozen mixed vegetable. Next slide. This is frozen spice, Indonesian bay leaf, frozen lime leaf, frozen lemongrass, and frozen galangan, frozen pandan leaf, and frozen turmeric. We export the product to retail supermarket in Japan. The packaging is small. This is frozen fruit, frozen breadfruit, and frozen papaya chang. We export to Netherlands. Next slide. Instant seasoning paste. We have soto, nasi goreng, fried rice, rawon, black soup, gulai, rendang, and curry. The difference from other instant seasoning, we use fresh ingredient and everything is complete without the need for other additional seasoning. For example, rendang usually there is still added lemongrass, coconut meat, and other. So our product doesn't need that. Thank you for your attention and cooperation. Next slide. This is our website. This is our contact. Next slide. Thank you for your attention and cooperation. Selamat pagi, selamat malam untuk waktu Amerika. Terima kasih, waktunya pas sekali, 5 menit kurang. Saya sangat menghargai karena di sini kalau pas waktu, jadi kami juga para buyers di US tidak terlalu lama menunggu di sini. Terima kasih banyak. Kalau boleh dibantu para peserta, boleh di videonya diaktifkan, biar saya kalau nggak kenal kan maka nggak merasa sayang. Oke, next slide. Next presentasi adalah PT Sinergi Brebes Inovatif. Apakah sudah hadir? Yes, we are present today. Thank you so much. Oh. Silakan waktunya Pak, Ibu. Okay. Good morning, our comrades. Today we are honored to speak up in front of you all.
And then we are from PT SBI. On behalf of PT SBI, this is Elida. Well, our product are about shallot paste. And then we are actually small, medium enterprise that growing up. We are actually under mentored by Indonesian bank. And then we just elaborate between the local farmer and also a regulator from Bank Indonesia. So we are under 70 local farmers that living under, how to say, social welfare. So after we maintain in our SPE, and then everything just running well because they can make it as living. So this is actually social enterprises. After we are mentored by Indonesian bank, and thank you so much for a regulator from Indonesian bank, who are people from reputable university that professional on their field, like strategy marketing, business strategy, and then digital marketing. And then we actually got so many, we are growing in a local market and also grow right now, grab the foreign market, like from Middle East. And thank you from buyer from Middle East. And then we are ready to get a buyer from US market. And then we also doing business with ethic. Our company just like how to say, running with not only business ethic but also satisfaction from the buyer, because in our company just like doing business fair trade, like we know that we are in equality between buyer and also our in PT SBI. And then you can next, you can also after, sorry, wait, okay, next, they are our farmer. And then this one is our product. We are not only product minded, we just educate people, especially in local market, that we are not only healthy but also useful. Those are important because now healthy market is growing, right? We are pesticide free. Our product are pesticide free and also non-GMO. This is also suitable with US market, since US market are aware, the awareness of healthy product is rising, right? Also it's like suitable for FDA. And then we can also have legal certified such as Halal MUI, like Islamic legal board from slaughtering something, right? And then how to say? Oh, you sure? Which one? Yeah. Next. This is our product. And then we also provide a custom product from for the buyer also. And then next, this is the certification, some certification from Indonesian government, and then it's the evidence that we are legal. And then behind, yeah, there are buyer from Indonesia. There are buyer from next, like next, right? Oh, okay. This one. Okay. Yes, exactly. Okay, how to say back to? Back, please. Back, please. Oh, cannot. Yeah, okay. So they are actually our product, and then the price list. Cannot. That one is product price list.
We are also waiting from the buyer to 5 taste menit, like. mohon dipercepat ya, Mbak. Okay. Next. I think the presentation is over. Not yet. Okay. There are. Yeah. We also provide the 5 off discount from early purchasing. Thank you very much for attention. Terima kasih waktunya. Thank you. Thank you. Kita pergi go to next peserta, yaitu Karagen Indonesia. Apakah sudah hadir? Karagen Indonesia hadir. Ya, silakan Pak, waktunya. Okay, thank you, Mr. Bayu, for the time. We are able to attendance for this business matching. Hopefully, we are all in the great condition of health and business as well. Okay, my name is Aryono. I'm representative of Karagen Indonesia. We are one of the leading Karagenan manufacturer in Indonesia. Before I describe about the company, about the product, let me describe a little bit about what Karagenan it is. Maybe some of the audience here still don't know what exactly Karagenan is. So Karagenan is actually hydrocolloid extracted from red seaweed, and the product is the form of powder and the chip. It has its code 1302, 39, and 90. Next. Okay. I want to show you this shows several applications that using Karagenan in their ingredient, like sausages, like a meatball, as improving the texture, and then also Karagenan common use in jelly and pudding, in ice cream and dairy and milk for stabilizer, and also Karagenan is used in brewing process, in the filtering process on there, and then as a water binding. Karagenan is also used in pet food, in cat and dog food, something like that. Okay, this is so. The next slide is so about the function of Karagenan in general. So Karagenan is function in gelling and thickening. Also, it has improving the texture, mostly for meat process, as a water binding. Also, in the pharmacy industry, also Karagenan used as a stencing, as emulsifying and stabilizing, and the brewing is a filtering, and like in the dairy on ice cream, it used for better mouthfeel or after flavor release in the mouth. Okay, there was general information about the Karagenan, so maybe you have a little bit imagination about the Karagenan it is. So this time, this slide is about our company. It's a quick fact about our company. Our company, Karagen Indonesia, is established in 2004. And for now, we have an employee over than 50 persons. This is so about our facility in the factory. This is our warehouse. The next of the warehouse is our office. And then this is the backyard of the company. Is the sun drying for the seaweed. This is the one, the seaweed. And this is for grinding, chipping. And this is for the gel strength test. And since we already established since 2004, of course, we have several customers over the world, in Asia, in Southeast Asia, in Australia, in Europe. We have several customers on there, and also in North of America, we already export to USA and Canada as well. This is show about the craft paper bag. With plastic inside, the package is per 25 kgs. One pallet is contain of 1 ton. This is so about our capacity. Our capacity production is over than 1,000 ton per year. So it means like 100 ton per month about our capacity production.
So Karagen Indonesia is basically selling for the chip. This is need for the process in the other customer. And then we have semi-refined kappa, we have semi-refined iota, we have refined kappa. And this one is something that we want to underline, that Karagen Indonesia is very common, custom and tailor. It means that the customer can asking the texture that they want. Just tell to our staff and our N&D what exactly expectation of your texture that you want, and then we're gonna make it for you exactly like the customers want. And then to comply the food safety or the government regulation, our company also has complied with some food safety certification. There is ISO 22000. We also has HACCP. Also, as a food manufacturer in Indonesia, of course, we have to have halal certificate. Also, for the permission to export to USA, we also has FDA registered. This is show 5 minutes. Wrap it up, please. Okay, this is show about our activity to show that we are so active in the exhibition as well. We joined in Food Ingredient Asia 2016, 2018 in Jakarta. We also joined in Food Ingredient Europe in Germany and also in France last year. And we also joined an exhibition in the Food and Beverages exhibition in Shanghai, Taipei, Bangkok, in Taiwan, and also last year. This is my picture with our customer signing LOA with us with our governor, Mr. Ganjar Pranowo. Okay, thank you for the time, information. You can contact me to saryonokarage@gmail.com. You can send your text messages by WhatsApp. And the number also for find out more about our company, you can log on to www.karaindo.com. Thank you for the time, Mr. Bayu, and everyone here. Thank you. Thank you very much for your time. It's Thank good. you. Okay, let's wrap it up. Let's go to the next presenter dari PT Sirtanio Organik. Pitch deck, apakah sudah hadir? Ya, sudah hadir, Pak. Ya, silakan waktunya. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmed Tesario. Saya dari PT Sirtanio Organik Indonesia. Sirtanio Organik Indonesia itu adalah sebuah perusahaan di mana kami adalah produsen beras organik dari Banyuwangi, Jawa Timur. Next. Jadi apa yang kami lakukan sekarang di Banyuwangi adalah kami mengelola sebelumnya, Pak. Kami mengelola beras dari petani yang mana kami punya visi untuk mengkonversi lahan non-organik dari petani di Banyuwangi untuk kita konversi menjadi organik. Apa yang kami lakukan di sana adalah kami membantu petani dari segi pembiayaan, kami memberikan mereka pinjaman benih, pupuk, tenaga kerja, kemudian kami kontrak harga sama mereka dengan target setelah nanti mereka panen, kita akan bantu membeli harga panen mereka dengan harga lebih tinggi daripada harga lokal. Saat ini di angka 16-25% lebih tinggi daripada harga lokal. Produk kemudian kami panen dan kami proses menjadi beberapa produk. Next. Saat ini kami punya 6 produk existing. Kita punya beras merah, beras putih, beras hitamnya ada 2, beras hitam pekat dan beras hitam melik namanya. Terus kita punya sereal beras organik juga. Next. Produk ini kami distribusikan ke beberapa space di Indonesia dan memang kami tahun lalu 2019 sudah melakukan ekspor ke Italia, tapi untuk tahun ini memang kami masih untuk mencukupi kebutuhan nasional. Nah, itu kenapa kita di forum ini terima kasih sudah mengundang kami. Kami pengen belajar gimana caranya produk beras juga bisa ekspor ke abroad, ke luar negeri. Kapasitas kami saat ini sebulan itu sekitar 70 ton, di mana harganya tadi bisa dilihat untuk harga FOB-nya di Tanjung Perak. Saat ini pun sebenarnya kami masih belum pengalaman untuk bisa mengekspor produk beras ke luar negeri. Pada tahun 2019 kami mengekspor ini dengan bantuan beberapa forwarding, sehingga paling tidak beras kami sudah dicoba di luar. Nah, saat ini produk kami di Indonesia positioningnya sebagai supplier, jadi
masih banyak di Indonesia yang menggunakan produk kami sebagai bahan baku produk mereka. Jadi kami ada produk maklun, kami juga punya merek sendiri, tapi saat ini penjualan dengan produk sendiri dan juga dengan maklun masih 50-50. Itu kenapa kalau misalkan market di US memang tertarik untuk bisa bekerja sama untuk mensuplai beras organik, kami willing untuk bisa bekerja sama dengan itu. Itu kontak kami, bisa melihat next di slide terakhir. Kalau misalkan ada ketertarikan terhadap kami, bisa hubungin langsung di website kami di www.organikbanyuwangi.com atau di Instagram kami di @sirtanio, atau memang bisa email kami di organikbanyuwangi@gmail.com. Ya, terima kasih. Mungkin begitu Pak Bayu, makasih banyak. Terima kasih untuk presentasinya. Cukup, sangat-sangat cukup. Lalu kita go to the next presentasi, yaitu Sentral Agung Lestari. Apakah sudah hadir dari Sentral Agung Lestari? Sentral Agung Lestari, Pak. Oh, Sentral Agung Lestari. Oke, silakan. Oke. Thank you very much for your time. I am Pujo Prayono, as a Sales International of Sentral Agung Lestari. For your reference, For your reference, that work in Sentral Agung Lestari is organic certificate under CU, USDA, NOP, GAS, EU, GMP, and HACCP under process, and August will be audited from there. Our company, next. Our company is the group of farmer here in Bumisari, Purbalingga, Central Java, that has about 800 farmers and all farmer in one village. It is Bumisari village, exactly. Our organic farm warehouse in there also, on slope of Slamet Contain. You might find it on Google Map. Our goal or our purpose is to give the good organic product for our relations. Not only coconut tree on our farm, but also mangosteen and jackfruit. Next. Our focus product is, number one is organic coconut sugar block. Organic coconut sugar block. The organic coconut sugar block is made by our farmer and it is pure without additional. So far, we supply organic coconut sugar block for exporter in Indonesia. They make it to be cocoa amino, cocoa nectar, and editor. And also, we supply exporter our coconut sugar block and we pack it based on their order. So they only do export our product. Usually, there is foreign material in sugar block, such as the flour of coconut, but it is not problem. You can do refilter it and the quality is same. The packing we use for coconut sugar block is plastic food grade and carton box. It is about 10 until 25 kilo. Our capacity is 120 tons per month. Minimum order quantity is 5 tons. The color is dark brown until light brown. The color depends on condition in nature. Please advise us what term do you need about our coconut sugar block. Okay, next. Organic coconut sugar powder. Next. Okay. Organic coconut sugar powder is made from coconut sap and it is pure without additional. Usually, organic coconut sugar powder used to make cake, ice cream, cook, and editor. So far, we supply the exporter in Indonesia and they do repacking our product and export it. For packing is pouch and bulky about 12 kilo until 25 kilo. Refer to your order. Our capacity is 100 tons per month. Minimum order is 5 tons. Shelf life is 20 years.
And please advise us about your term order. And next, organic coconut nectar. Of course, it is pure or organic without additional. The capacity is 150 tons per month. Color is amber until golden color. Please advise us about your term order. And so we hope we can make the business for good business to save our food, save our farmers, save our life, and save our world. And go to organic. And having your lesson is highly appreciated. Okay. And next. Okay, and not only coconut tree in our farm, but also there is mangosteen. And as you know, mangosteen is the good fruit, and every November until March we can harvest it. And and then our fruit is jackfruit. In our farm, not only 5 minutes, wrap it up ya Mas, wrap it up. Dipercepat ya. Okay. And the last is jackfruit. If you need it, you can call me and we can do the good business. Okay, thank you very much for all. And you can call me in the, yes, next. Okay, next, our contact next. Yes, next. Okay, you can call me in there. And you can find our email, phone and mobile, and also our address. Okay, thank you very much for all, and having your lesson is very appreciated. Thank you. Terima kasih waktunya, Pak, Bapak. Kita nggak akan buang waktu lebih lama. Kita next slide is go to CV Permata Satria. Apakah sudah hadir Permata Satria? Hadir, Bapak. Oke, silakan waktunya. Okay. Good morning, Mr. Bayu. Good morning from everyone. Nice to meet you all. Today, I will present Java Coco, our manufacturer, organic coconut sugar Satria. CV Permata Satria has tagline Javanese natural heritage. Javanese, we made from Javanese farmer, goes to hygiene process and deliver into worldwide. Some profile about Java Coco. Java Coco is one of producer of coconut sugar in Indonesia. Our commitment to bring coconut sugar from traditional process to can be acceptable by worldwide community. With experience for making traditional coconut sugar, with Java Coco, try to sell our product to US. Java Coco work with more than 100 farmers in the central of Java. Some detail of Java Coco, company name, Permata Satria, our address in Sunan Bonang Street, Kembaran, Banyumas, Central Java, Indonesia. Our brand, Java Coco. I am Fatih Dayat as a director, and our website, www.javacoco.com. My email, fatih@javacoco.com. We have worker, male 10 and female 15. Farmer 300 people in Central Java. Our product is organic coconut sugar. Now we have standard specification based on customer requests. For bulk packaging, we have two bulky into
1 carton box. For pouch, we have 250 and 500. And also we have customized packaging for label customer. This is a picture of our product, bulky and pouch. We use craft pouch, and we have plastic pouch also. Our manufacturer commitments. We have FDA registered and organic certified by Control Union, ICCP and ISO, and we ongoing process BRCGS, gluten-free and non-GMO and kosher also by Orthodox Union. We are looking for importer, again distributor and manufacturer for raw material. For some inquiry, you can call us by email or WhatsApp at fatih@javacoco.com or WhatsApp by this number. Okay, thank you for everyone. Thank you, Mr. Bayu. Terima kasih for your time. So, all right, so let's go to the next presentations. Right now, Agro Berdikari, apakah sudah hadir? Halo, untuk PT Agro Berdikari. Oke, kalau belum hadir, kita go to the next presentations. Kita ke Pacific Harvest. Apakah sudah hadir? Mas Wasianto atau Mas Junianto mungkin bisa mengabsen. Oke, kalau tidak ada juga kita pergi ke PT Perkebunan Kalibendo. Apakah sudah hadir? Oke, sebentar. Kalibendo sudah hadir, Pak. Ya. Mika, silakan mic-nya. Silakan waktunya, Ibu. Ibu, ya silakan waktunya. Mas Wali, yang Kalibendo. Ya, Ibu, silakan. Halo, selamat pagi. Good afternoon, everyone. Mau suaranya, mic-nya diperbesar, Mbak? Didekatkan? Selamat good afternoon. Ya. Ya, silakan. Ya, Ibu, silakan. Kami dengar suaranya. Oke. Pakai bahasa Indonesia juga boleh, nggak perlu bahasa Inggris. Oke. Selamat siang semuanya. Kami dari PT Perusahaan Perkebunan Kalibendo. Di sini kami perusahaan PT Perkebunan Kalibendo berada di. Suaranya kurang keras, Mbak. Silakan dikencangkan lagi suaranya.
Selamat pagi. Sudah kedengaran? Ya, lagi Mbak. Suaranya lebih keras lagi. Selamat siang Ya. semuanya. Ya. Kami dari PT Perusahaan Perkebunan Kalibendo. Di sini saya akan memberikan beberapa info soal PT Perusahaan Perkebunan Kalibendo. Kami berada di Banyuwangi, Jawa Timur, letaknya di daerah Kalibendo, Dusun Kampung Anyar. Untuk PT Perusahaan Perkebunan Kalibendo sendiri, kita memiliki beberapa varian produk seperti karet, kopi, dan cengkeh. Tapi untuk sekarang ini kami hanya akan memberikan informasi soal kopi kami. Yang itu kita memproduksi kopi Arabica dan kopi Robusta dan kopi Excelsa juga. Untuk kapasitas per tahunnya kita bisa menyuplai sampai kurang lebih 125 ton per tahun untuk kopi Arabica. Dan untuk kopi Robusta kita supply sekitar 250 ton untuk per tahun. Karena dataran kita di sini lumayan rendah, jadi untuk produksi kopi Robusta lebih besar ketimbang untuk kopi Arabica. Dan untuk kopi di Perkebunan Kalibendo itu sendiri memiliki beberapa spesifik karena kita lebih dekat dengan perkebunan ijen, karena setiap kopi sendiri itu memiliki ciri khas tersendiri. Jadi untuk kopi kita memiliki beberapa varian, seperti untuk kopi Arabica sendiri ada beberapa rasa yang lebih karamel, dan untuk Robusta sendiri kita lebih ke pandan wangi dan ada beberapa rasa. Dan untuk sertifikasi kita sudah memiliki beberapa sertifikasi yang mana bisa dilihat di sini. Dan setelah itu untuk kopi Arabica kita, untuk harga kita mulai dari $8 untuk per kilonya dengan minimal order kurang lebih 1 ton. Dan untuk kopi Robusta kurang lebih $6 per 1 kilo untuk minimal 1 ton. Dan untuk informasi kontaknya bisa dilihat langsung juga dari beberapa gambar yang sudah saya bagikan. Kami perusahaan yang sudah terbentuk kurang lebih 50 tahun dari tahun 1951. Karena dari perusahaan tersebut kita berdiri karena dari dulunya dari zaman Belanda hingga di take over menjadi perusahaan PT Perusahaan Perkebunan Kalibendo. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Untuk peserta berikutnya, saya hadirkan ke Pacific Harvest. Apakah sudah hadir? Pacific Harvest. Ibu Dian, Pacific Harvest, silakan. Ibu Dian, apakah bisa dengar suara saya? Mas Wasianto atau Mas Junianto mohon dibantu untuk menyampaikan ke Ibu Dian. Sudah kami hubungi, Pak. Ini beliaunya udah ada di sini, cuma belum respon, suaranya belum muncul. Oke. Ibu Dian Brown di identitas partisipannya. Dian juga. Ya. Houston, Pak. Nah, oh iya, Ibu. Silakan Ibu. Bukan, saya dari KJRI Houston. Oh, dari KJRI Houston, Ibu. Oh, maaf. Ibu Dian. Oke. Oke, skip aja. Kalau begitu ke yang satu lagi, Mas. Ke
perusahaan di Agro Berdikari apakah sudah hadir? Tadi sudah hadir tapi keluar lagi, kami hubungin, belum ada kabar balik. Oke, kalau begitu mohon maaf supaya tidak membuang banyak waktu. Mungkin kita akan ke acara berikutnya, yaitu saatnya kami meminta tanggapan atau masukan terkait produk-produk yang sudah dipresentasikan, at least paling tidak kiranya bagaimana kalau mau masuk ke Amerika Serikat untuk para buyers, dan kalau memang Bapak Ibu buyers ingin kami fasilitasi untuk business matching one-on-one, jangan do not hesitate to call us, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Untuk itu kami persilakan dari Bapak Anthony mungkin untuk memberikan tanggapan. Bapak Anthony. Mohon di-unmute Pak Anthony suaranya. Dari beberapa profil yang saya lihat tadi dari Bapak Ibu punya presentasi, untuk kopi untuk sementara saya sih nggak main di sana ya, jadi bidangnya sedikit beda. Tapi mungkin kalau seperti gula Jawa, coconut sugar, nah itu mungkin sepertinya masih ada potensi karena saya sendiri memang sudah masukin gula Jawa. Jadi tadi kan dari salah satu perusahaan itu saya lupa ada organik gula Jawa, terus juga ada coconut sugar-nya. Nah mungkin nanti saya bisa coba tanya-tanya lebih jauh lagi tentang harga atau gimana. Dan soal sertifikasi sepertinya sudah memadai ya. Jadi udah ada yang USDA, terus juga ada trade fair-nya. Jadi dari sana mungkin lebih mudah untuk masuk ke sini. Karena memang saya lihat kalau coconut sugar rata-rata 99% produk di Amerika itu dari Indonesia. Cuman sekarang kan sudah banyak tuh pemainnya. Jadi di sini jadi saya cuma mau lihat mungkin dari soal quality terutama dan juga dari soal harga. Ya. Untuk yang lain saya rasa ya mungkin kalau yang frozen itu kita juga kebetulan nggak main di frozen ya, jadi tapi mungkin ada potensi saya rasa sih kalau misalkan memang ketemu buyer yang tepat. Ya, gitu aja Pak. Mungkin terima kasih Pak Anthony. Terima Sama-sama. kasih banyak untuk tanggapannya. Nanti kalau Bapak menginginkan informasi dari supplier tersebut, mohon kamu dihubungi kami. Juga ada kawan-kawan di sini, Badan PPI juga akan bersedia membantu. Untuk berikutnya, mohon kesediaannya Pak Yun Takari memberikan tanggapan atau masukannya. Terima kasih Pak Yun. Silakan Pak Yun, waktunya. Ya, terima kasih Pak Bayu. Dari beberapa supplier yang saya amati, ada beberapa produk yang cukup menarik untuk kita punya bisnis. Pertama adalah yang menjual tadi frozen purple sweet potato paste. Kita ada bakery shop yang manufacturer yang memang menanyakan hal itu kepada saya. Jadi nanti saya bisa minta infonya. Lantas dengan adanya beras organik tadi, saya juga ada pertanyaan tentang dari PT Sirtanio Organik kalau nggak salah. Beras organik tadi saya catat kapasitinya 70 ton. Saya kepingin tahu 70 ton itu apakah total termasuk beras yang hitam, beras putih, beras merah, beras brown rice, atau setiap macam 70 ton itu. Oke Pak, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Yun. Ya. Untuk saat ini kapasitas 70 ton itu untuk total Pak. Akan tetapi 80%-nya masih di beras merah. Oh, paling banyak beras merah. Betul. Kalau kita mau
andai kata order beras merah, beras putih sama brown rice yang organik begitu, perlu lead time berapa ya? Kalau satu kontainer tuh mungkin kira-kira 18 ton lah. Ya. Perlu waktu berapa lama itu untuk menunggu mendapatkan 50% kira-kira? Lead time-nya sekitar 100 hari, Pak, atau 4 bulan, Pak. Oh, oke. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak Yun. Terima kasih, Mas Ahmad. Ya. Untuk tanggapannya, kalau nanti Pak Yun membutuhkan informasi lagi, silakan menghubungi kami. Kami akan langsung supply semua informasi-informasi yang Bapak butuhkan. Terima kasih banyak Pak Yun, sudah melek malam ini. Terima kasih, Pak. Oke. Sama-sama, Pak. Berikutnya, mungkin kami minta masukan untuk dari Mas Ivan dari Belief. Ya Pak Bayu. Ya kalau dari Belief sendiri kan kita dari kopi. Dan tadi ada 2 ya. Yang dari kopi ingin banget sih buat kenalan. Untung ada Kenny juga di sini. Jadi gimana caranya kita bisa strategik supaya bawa kopi Indonesia ke teman-teman di SF kan. Di sini kita seperti Kenny bilang tadi, di Indonesia kita selalu cari farmer, tapi kalau di Amerika kita selalu cari buyer. Jadi kayak Kenny bilang, jadi di besok hari Kamis kita ada webinar sama coffee expert di Amerika. Juga sendiri selain bawa ingin bawa kopi dari Indonesia ke Amerika, tapi juga mungkin bisa kita sebarkan pengetahuan tentang kopi. Karena kita sangat kenal dengan teman-teman di Blue Bottle, di Fields, di Equator, yang kalau sepertinya di dunia specialty coffee kan memang top expert. Jadi ya ini kita juga ingin banget bawa pengetahuan kopi dari Amerika ke Indonesia. Jadi please reach out. Nanti saya tulis email saya dan nomor HP saya di grup chat. Jadi baik buat bawa green bean langsung ke Amerika, atau dari Amerika bawa informasi ke teman-teman sekalian kita. Karena kan goalnya kan buat Indonesia, jadi kayaknya nggak ada kompetitif lah. Kayak semuanya kita harus saling bekerja sama, saling membahu supaya kita bisa menaikkan impor kita. Oke, betul sekali. Oke, cukup Mas Ivan? Cukup Pak Bayu. Kalau ada pertanyaan teman-teman silakan. Ini nomor saya sama email saya di chat. Oke, makasih Mas Ivan. Waktunya ya, udah standby dengan kami. Memang betul untuk importir atau buyer kopi juga dari bapak-bapak ibu yang lainnya, saya sarankan untuk bergabung untuk sharing kontainer beberapa importir, jadi tidak terlalu berat untuk mengorder satu kontainer dari Indonesia. Saya kira begitu pesan saya. Oke, berikutnya dari Pak Brian untuk Bhianneka Coffee. Mohon tanggapannya. Ya, Pak. Yes, seneng banget lihat banyak semuanya yang udah mulai ke arah organik ya, karena memang di Amerika atau di negara-negara Eropa juga banyak banget demand untuk organic product. Dan other than that juga memang sekarang peduli banget sama sourcingnya itu fair trade atau direct trade ya. So it's a good move, banyak company yang di negara kita udah mulai ke arah sana juga. Selain dari itu juga bagus, sudah pada ada izin FDA atau tadi ISO, itu butuh banget untuk ngekspor barang ya ke negara-negara sana. Tanggapan lain probably is lebih ke arah ngirim barangnya aja. Kadang kalau saya lihat memang ada ribet ya, kayak Pak Bayu tadi bilang, bagus kalau bisa share container. Dan juga saya sendiri biasanya kalau ngirim barang ke Amerika nggak bisa full container. Jadi kalau ketemu juga ada forwarder yang bisa ngasih half container atau hanya 1 palet, 2 palet itu juga bagus. Paling itu saja ya Pak Bayu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Brian sudah hadir. Berikutnya Pak Tommy Hakim mungkin ingin memberikan tanggapan atau masukan. Oh ya, terima kasih Pak Bayu. Ya, saya kan masih
sangat bangga ya pada banyak rekan-rekan semua yang sudah sukses gitu. Jadi saya bisa ada homework lah buat belajar dari semuanya gitu. Tahap-tahap untuk sebagai importir dari Amerika sini. Soalnya kebetulan keluarga saya itu ada lahan seperti kopi ya di Sumatera Barat. Mereka belum ada lagi cari license ekspornya gitu. Jadi insya Allah bisa saya nanti belajar, dapat info dari semua rekan-rekan di sini gitu. Terima kasih. Makasih Pak Tommy. Silakan nanti bisa bertukar informasi di sini, tidak hanya untuk business matching, untuk bertanya-tanya bersama-sama untuk tukar ilmu. Oke, berikutnya Bapak Ibu Wiwit Sarwono mungkin ingin memberikan tanggapan. Oh, saya ada pertanyaan, saya bukan tanggapan. Ya. Ya, Pak. Pertanyaan saya tuh di dunia kopi itu Indonesia dibandingkan dengan misalnya Brazil, Kolombia, mungkin juga sekarang Vietnam juga lagi ekspor kopi secara besar-besaran. Dari quality wise atau quantity wise, kopi Indonesia itu di mana posisinya sekarang? Oke, mungkin saya akan coba langsung meminta tanggapan Mas Ivan nih sebagai praktisi. Saya baru bisa buka ini. Silakan Mas Ivan. Iya, jadi kalau di Indonesia sendiri Pak, itu kita nomor 4 di dunia secara kuantitas produksi. Di Amerika juga, ya in general nomor 4 lah. Biasa 1 Brazil, 2 Kolombia, 2 Vietnam, 3 Kolombia, dan 4 Indonesia. Nah, kalau di Amerika sendiri itu, kita 4 besar, tapi kebanyakan di Robusta. Dan di Amerika sekarang lebih trennya ke arahnya ke Arabica. Jadi banyak friksinya di situ sepertinya, kayak gimana caranya kita, karena katanya kan kalau Arabica lebih dikenal sebagai kopi yang lebih high quality atau lebih tinggi kualitasnya. Kalau menurut saya itu kan relatif sebenarnya. Cuma kalau mengikuti tren market di Amerika sekarang, tadi juga Brian bilang kan ada organic, ada direct trade. Nah ini yang exactly kita mau bikin di Believe gitu. Gimana caranya supaya kita bisa hadirkan kebutuhan kopi Amerika sesuai market demand dari Indonesia. Dan kayaknya caranya harus dari anak bangsa sendiri gitu. Karena problemnya sepertinya Pak Bayu itu dari bahasa gitu. Kalau orang Amerika mereka source kopi dari Kolombia misalnya atau dari Brazil. Kan orang Amerika bisa bahasa Spanyol gitu. Bisa bahasa Perancis. Terus kalau mereka mau ambil dari Kenya atau dari kayak Afrika, mereka bisa bahasa Perancis. Nah kalau mereka ke Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia mereka, gitu masalahnya. Jadi kita lihat kita bisa banyak kasih value itu di situ sebenarnya. Gimana caranya bikin trust di antara dua pihak ini, farmer dan buyer, dan harus genuine, harus benar-benar genuine, punya tujuan. Kalau buat saya menguntungkan farmer dulu yang pertama karena orang Indonesia. Tapi juga ya bisa mensuplai kebutuhan Amerika. Jadi ya emang harus pelan-pelan, cuma ya seperti inilah. Ini salah satu contoh kita bangun pelan-pelan Pak Bayu kan. Oke. Kalau demand di Amerika tuh lebih banyak di Robusta atau Arabica? Arabica. Karena apa itu? Karena jadi kalau Robusta itu lebih tinggi kualitas kafeinnya. Terus 2, jadi kalau di Amerika sekarang tren kopinya tuh lebih ke arah yang light itu nih Pak Mikel ya tadi kayaknya ya. Kalau saya salah sorry Pak Mikel. Tapi trennya lebih ke arah kopinya tuh yang lebih light roast atau to medium roast. Dan mereka pingin flavornya yang kayak ada rasa buahnya atau manis. Sedangkan kalau Robusta tuh nanti rasanya lebih ke arah dark. Kayak kalau kita minum kopi di Indonesia lah. Kalau kalau kenalkan dengan Kenny Pak, nanti Kenny bisa mungkin kirim sampel contoh kopi yang kita bawa ke Amerika seperti apa, mungkin bisa bantu yang tadi Bapak kan bilang ada lahan tadi ya Pak ya katanya ya, gimana caranya kita bisa bantu juga di sana. Oke, ya terima kasih. Saya dengar di sini ada Pak Asnul mungkin mau memberikan tanggapan mungkin. Pak Asnul? Oke. Kalau tidak ada,
Mungkin saya akan memberi tanggapan sedikit berikutnya, tapi di luar konteks ini saya mendapatkan, saya ingat bahwa ada satu yang perusahaan kerajinan tadi ya. Kami sebenarnya menemukan beberapa importir yang membutuhkan kerajinan. Jadi kalau nggak salah perusahaannya namanya tadi adalah Kerajinan Indonesia, Pak. Kerajinan Indonesia. Oke, nanti kami akan menghubungi Bapak lebih lanjut karena kami saja teringat bahwa ada satu importir yang membutuhkan produk Bapak. Oke, terima kasih sama-sama. Mungkin saya untuk menutup sesi ini saya akan undang Pak Rosihan Saragi karena di sini saya sangat dibantu oleh Bapak Rosihan dan event ini tidak hanya untuk business matching tapi ingin memperkenalkan juga karena Bapak Rosihan ini dan Bu Endang memiliki network di luar dari ini. Jadi akan sangat berguna untuk kedepannya. Silakan Pak Rosihan. Selamat siang dan selamat malam bagi kita semuanya. Saya Rosihan Saragi dari KJRI Houston, Texas. Kami juga berterima kasih setelah diundang oleh ITPC Los Angeles untuk berpartisipasi dalam acara ini. Pada saat ini kami dibantu oleh beberapa kolega ataupun rekan-rekan kita yang jadi pengusaha di sektor makanan dan minuman. Mungkin izin kami sampaikan beberapa nama beliau adalah pertama Pak Asnul Bahar. Beliau adalah pengusaha makanan di Tulsa, Oklahoma. Selain makanan, beliau juga menjual bahan-bahan makanan, seasoning, dan juga kopi. Kemudian kami juga berterima kasih atas kehadiran Ibu Senia Tombokan yang telah membuka usaha tempe di Houston dan juga mencari beberapa produk-produk baru. Kemudian kami juga ada Bapak Robert Manan, mungkin beliau lagi di Jakarta. Beliau juga bergerak dalam bidang makanan di Atlanta, Georgia. Kemudian ada juga Ibu Chandra Taurija yang pemilik Budi Sushi di Georgia. Nah, ada juga Ibu Happy Post dan juga Ibu Inta yang ikut juga dalam acara ini. Mungkin Pak, untuk izin kalau bisa barangkali kami mengundang Pak Asnul Bahar. Pak Asnul, ada Pak Asnul, Pak? Silakan Pak Asnul. Ada Pak, selamat malam. Silakan memberikan Pak. masukan dan juga pengalaman Bapak kepada kawan-kawan kita dari Indonesia, Pak. Silakan Pak. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asnul Bahar. Saya tinggal di Tulsa, Oklahoma. Jadi seperti Pak Tommy Hakim tadi waktu pertama kali saya lihat beliau adalah konsultan di bidang petroleum engineering, ya, oil and gas, sama seperti saya juga. Namun demikian dalam 2 tahun terakhir ini saya memulai usaha di bidang kuliner, ya, mulai dengan import dari bumbu masakan. Jadi saya mulai dengan mempelajari bagaimana caranya mengimpor bumbu dan sekarang ini sudah berjalan dan kemudian dilanjutkan dengan usaha membuka restoran, yaitu restoran Indonesia yang mungkin sangat jarang ada di wilayah tengah dari Amerika. Jadi bisa dibayangkan bahwa karena ini merupakan restoran Indonesia yang sifatnya general, makanannya termasuk dari seluruh Indonesia, tentunya kami membutuhkan bahan-bahan bahan-bahan ingredient untuk keperluan restoran. Ya, jadi kira-kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi selain dari mengimpor bumbu yang mana asal dari usaha ini, dan sekarang saya sebagai pemakai dari bumbu dan juga bahan-bahan lain yang dipakai untuk di restoran Indonesia yang kita punya. Namanya Rendang & Co, Pak, Indonesian Bistro. Terima kasih. Terima kasih Pak Asnul. Mungkin kalau boleh dikasih lagi satu lagi, Pak. Silakan, Pak. Sharing. Barangkali kita bisa mengundang Ibu Senia Wisma Tempe. Silakan Ibu Senia. Bisa di-unmute. Ya, silakan Ibu. Selamat malam, selamat pagi juga buat yang di Indonesia.
Saya Senia Tombokan. Kami baru mulai manufacture tempe di Houston, Texas dari Oktober 2019 ya. Ya ini acara ini sangat berguna sekali ya, kita jadi tahu apa aja yang tersedia dan mungkin kemungkinan kita juga mau import in the future. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Saya rasa mungkin itu Pak barangkali dari kecuali kalau ada lagi Bu Happy, boleh nggak sedikit barangkali? Bu Happy. Oh iya, Pak Rosihan, saya di sini. Ya, terima kasih. Iya, saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi saya sudah kontak beberapa vendor untuk pertanyaannya langsung, jadi untuk sementara tidak ada dulu. Tapi ini kegiatan ini sangat menarik sekali karena saya bisa lihat ya specialty food yang dari Indonesia yang kira-kira bisa dibawa masuk ke US gitu. Cuman kalau misalnya ada kayak snack-snack yang spesial gitu, kayak apa yang saya banyak lihat di sini tuh kalau dari Filipina tuh yang terkenal mereka kan ada manisan mangga ya, like green mango manisan yang seperti itu gitu. Kalau dari Indonesia saya kok nggak lihat, padahal saya sering lihat di Indonesia tuh ada kayak keripik salak, keripik nangka, keripik pisang kayak gitu-gitu. Kok saya nggak lihat di sini gitu. Jadi mungkin itu ada pasarnya juga untuk di US ya. Ya, sedikit mungkin menanggapi Bu Happy. Memang kami melalui kurasi Ibu perusahaan-perusahaan ini yang sudah siap untuk komunikasi. Saya yakin ada produsennya, saya kira Mas Wasianto dan Mas Junianto dari PPPI ini ada, tapi mungkin belum memenuhi persyaratan untuk edar di Amerika Serikat. In the future, Bu, kalau memang ada, kami akan langsung menghubungi Ibu bersama teman-teman di PPPI. Terima kasih Pak Rosihan sudah hadir, Bapak, udah bantuannya juga bersama Ibu Endang dan para buyer-buyer lain, Bapak Yuntakari, Pak Antoni, Mas Ivan, Pak Tommy, lalu Mas Brian, Pak Asnul, Pak Ibu Yas Tempe, sama sekali lagi terima kasih banyak. Juga untuk para buyer, para supplier, saya kira kepada para peserta virtual business matching, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan ide bisnis Bapak dan Ibu yang dapat diterjemahkan menjadi kenyataan, juga menjadi contoh aspiratif bagi pelaku usaha lain yang berorientasi ekspor. Tetap semangat, tetap berupaya untuk memenuhi serta meningkatkan kualitas dan komitmen, salurkan kreativitas dan tingkatkan produktivitas. Apabila Bapak Ibu memerlukan tindak lanjut, kami ATPCLE hadir di sini, tidak sendiri. Silakan menghubungi. Saya kira cukup sekian. Saya kembalikan kepada Mbak Kristi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.